misalnya infrastruktur, pembangunan jalan gitu sangat berbeda misalnya dengan orang-orang yang memiliki kapasitas pendidikan tentang itu. Dan inilah persoalan yang serius bahwa setelah reformasi. Selamat malam saudara. Apakah kasus korupsi yang membelit Topan Ginting juga akan menyeret Bobi Nasution? Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Prof. Suparji, selamat malam. Hadir juga Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Pak Saud, selamat malam. Hadir pula Boy Nababan, Sekjen Bara JP. Mas Boy, selamat malam. Juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat malam. Kita juga kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, Politeknik Negeri Jakarta, Unika Atma Jaya, Universitas Bakri, dan Universitas Negeri Jakarta. Sejak menjabat gubernur, Bobi Nasution sedikitnya telah mengganti 12 pejabat teras Pemprov. Ada banyak pertanyaan di benak kita soal kasus ini. Kita mulai satu persatu dari sosok siapakah Topan Ginting yang disebut-sebut sebagai orang dekatnya Bobi Nasution. Saya ke Bang Saud dulu, Pak Saud. Disebut-sebutnya Topan Ginting ini sebagai orang dekatnya Bobi Nasution, bahkan disebut ketua kelas, tanda kutip. Apa yang bisa dibaca dari keberanian KPK mengungkap kasus ini? Pertama, cerita ini sebenarnya dimulai ketika Komisi Aparatur Sipil Negara itu dibubarkan. Sebenarnya ketika itu dibubarkan, waduh, saya termasuk orang yang sangat khawatir. Kenapa itu? Ini hasilnya diantaranya. Salah satu akibat dari dibubarkannya Komisi Aparatur Sipil Negara, kita tidak lagi bisa memastikan merit system di dalam kaderisasi penempatan orang di daerah. Bahkan orang yang lemhanas pun itu bisa disingkirkan dengan masuk orang-orang yang baru lahir kemarin. Gitu. Karena gubernur bisa menentukan. Kalau dulu enggak, dulu ada sistemnya, ada tahapannya. Bahkan ini kalau sebenarnya ini kalau waktu KSN itu ada, ini Bobi bisa diprotes. Kok gampang banget naikin orang bawa dari kampungnya sama gitu. Kampungnya saya bilang sama Medan lah, dari Sungai Deli ya kan. Masuk menjadi pemimpin di situ. Dan itu yang saya bilang, kenapa itu sampai menjadi cikal bakal perilaku korup itu masih berlangsung saat ini. Dan ini buktinya gitu. Sehingga saya menyimpulkan dari awal Bobi Nasution dengan siapa satu lagi namanya itu? Topan Ginting. Nah, ini memang ada kesepakatan jahat. Karena ada janji dari awal sebenarnya. Apa kejauhan kalau misalnya kita bicara ke sana atau memang bisa secara logika ke sana? Dari awal memang dia sudah plotting orang yang menurut dia bisa diatur. Karena ini nggak mungkin terjadi tanpa ada perintah. Kalau bisa kita panggil ada berapa bekas gubernur hadir di tempat ini. Pak jelasin Pak, mungkin Kak proyek ini jalan tanpa Bapak arahkan? Pasti gubernur itu pada bilang, nggak mungkin Topan sendirian gitu. Itu sebabnya kalau katakanlah OTT itu tanpa ada terkait-kait langsung dengan Bobi di situ, saya nggak ragu pasal 12 itu nanti bisa dikenakan ke dia, karena dia ada perbuatan sebenarnya di situ. Soal transfer itu soal lain. Kita punya pengalaman kok, gubernur nggak ikut di dalam OTT, tapi nerima uangnya disimpan di kebun sawit, ya kan? Itu udah biasa modus-modus seperti itu. Oke, saya korban atau justru tersangka? Kalau dari versi Bang Boy, bisa jadi dia korban. Ya kita harus pakai definisi juga. Corruption itu kan by definisi itu karena greedy, karena opportunity, karena kebutuhan, karena sistem, ya kombinasi semuanya. Tetapi ketika kemudian di sana umpamanya ada orang yang menjaga supaya tetap baik, jangan lupa, seingat saya di KPK itu masih bekerja dengan koordinator wilayah. Kalau tidak salah di Sumatera Utara itu masih ada koordinator wilayah KPK yang masuk untuk menjaga orang baik tetap baik. Saya tetap berasumsi Bobi sama siapa nih, si Ginting nih orang baik. Ya dong, gitu. Sebelum dia diputuskan salah dia kita anggap dia orang baik. Ada koordinator wilayah KPK di sana yang menjaga orang-orang baik tetap baik. Saya nggak ngerti koordinator wilayah itu jalan nggak. Dan ini kita bicara, kalau bicara Medan nih saya bicara Indonesia loh ya. Karena koordinator wilayah itu mulai dari Aceh sampai Papua tuh ada. Sekarang mereka menjaga orang baik tetap baik nggak? Jadi kalau dikatakan teman-teman tadi OTT ini hanya justifikasi untuk membenarkan bahwa kemudian kita untuk mengoccupy masalah ini itu tidak melibatkan seseorang, no. Penyelidik, penyidik sudah bisa memastikan ada komunikasi apa antara Bobi dengan siapa nih? Gue lupa aja namanya, nggak masuk dalam nomor ini. Topan Ginting. Sengaja. Sampai nggak masuk di pikirannya. Nggak mau nginget kayaknya. Sampai nggak suka sama perilaku korup. Jadi maksud saya adalah
menjaga orang baik tetap baik itu tetap ada gitu. Kita nggak bisa katakan Bobi terkait, ya, tapi saya nggak ragu. Saya di KPK itu 4 tahun jadi jaksa penuntut dan penyidik. Jadi saya itu nuntut orang aja kerjanya itu. Jadi begitu saya melihat kasus ini di kepala saya itu rentut, rencana penuntutan. Makanya saya bilang itu pasal 12. Nah jadi apakah kalau dari Mas Adi lihatnya apakah memang menjaga orang baik tetap baik tadi atau bagaimana posisi antara Bobi dan Topan Ginting? Kalau saya sih komentar 2 hal. Pertama, di pemerintahan Pak Prabowo ini kan pesan politiknya sederhana bahwa para koruptor itu akan dikejar ke Antartika. Kata Pak Prabowo nggak peduli apa agamanya, apa sukunya, apa partainya, hajar dan gaspol. Jadi kalau mau kita mengidentifikasi, Sumut ini kan adalah bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Kalau kita melihat hasil perolehan Pilpres dalam koalisi ya, artinya apa? Jadi siapapun yang melakukan kejahatan-kejahatan korupsi di negara kita, rasa-rasanya nih bakal digaspol oleh pemerintah. Apakah ini jumlahnya sedikit ataupun besar, saya kira itu soal relatif. Tapi kalau saya melihat Prabowo Subianto, pemerintahannya dengan Pak Gibran, sudah 8 bulan kekuasaannya, begitu banyak saya kira persoalan-persoalan korupsi yang satu persatu sudah mulai diungkap. Ada KPK, ada Kejaksaan dan seterusnya. Saya kira ini kabar baik, bahwa jangan pernah main-main dengan uang negara. Jangan pernah main-main dengan korupsi yang mungkin selama ini tidak pernah tersentuh oleh persoalan-persoalan hukum. Itulah yang kemudian kita tidak kemudian akan menjadikan bahwa beberapa waktu yang lalu kan ada survei opini publik dari kawan-kawan Kompas kan, ada sekitar 75% masyarakat yang puas soal penindakan kasus korupsi dirinya Pak Prabowo, itu satu. Nah, yang kedua tentu kalau kita mau jujur ya, ada koordinator-koordinator KPK misalnya di wilayah. Kalau ini dimaksimalkan, semestinya hal-hal yang semacam ini tidak terjadi. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah kepala-kepala daerah itu tidak mau melakukan koordinasi. Dia jalan sendiri, tidak minta pendapat, dia tidak minta bagaimana pendapat-pendapat dari penegak hukum, apakah persoalan yang dilakukan itu dia melanggar konstitusi ataupun tapi balik lagi ke kasusnya Topan Ginting, apakah memang butuh orang dekat, ordal ini yang dipercaya untuk pegang proyek besar, untuk konsolidasi proyek rumitnya besar? dalam sistem tata kelola pemerintahan kita, termasuk di daerah itu, Friska, adalah kita seringkali melihat jumping kekuasaan yang suka berubah. Karena memang ada kecenderungan untuk mengajak orang-orang terdekatnya sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kalau itu sesuai dengan prosedur mungkin nggak ada soal. Kalau itu sesuai dengan kapasitas, dengan kompetensi nggak ada soal. Tapi kalau dia merusak sistem meritokrasi, sistem bagaimana zonasi dibuat sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan bersih yang sehat, saya kira tentu itulah yang juga menjadi variabel-variabel bahwa sebenarnya menyertakan orang-orang terdekat untuk satu pemerintahan itu tidak dibenarkan. Mestinya kepala daerah, mau gubernur, bupati, dan wali kota, percaya pada birokrasi, percaya pada sistem yang ada, bahwa sekalipun dia newcomer, sekalipun dia adalah gubernur yang baru, bupati dan wali kota yang baru, yakinlah bahwa birokrasi dan semua sistem yang ada, sekalipun bukan orang dekatnya, dia akan memberikan bantuan secara total. Itu tadi hanya bisa dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Dengan itu dibubarin, Mas nggak bisa ngarepin apa-apa lagi. Kecuali tergantung ke penguasa aja ya. Iya, kayak gini, saya sangat cukup optimis sebenarnya dengan retreat yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu dengan ratusan kepala daerah. Asumsi yang kita tangkap adalah dalam sistem menjalankan pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota itu sesuai dengan hasil retreat. Kalau at the end kita menyaksikan bagaimana pemerintahan daerah itu tidak profesional, anti meritokrasi, untuk apa ada retreat berjilid-jilid? Kan kayak gitu jalan ceritanya. Parkiliannya apakah ini artinya sistem meritokrasinya nggak jalan sehingga ada sosok Topan Ginting akhirnya tersangkut kasus? Saya kira memang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang merit sistemnya itu. Kalau kita telusuri, Topan Ginting ini kan bukan merendahkan, kan bukan seorang engineering di STPDN ya, dari camat, kemudian kadis kota, terus kemudian. Apa artinya? Ya artinya kan bahwa keahlian di bidang misalnya infrastruktur, pembangunan jalan gitu sangat berbeda misalnya dengan orang-orang yang memiliki kapasitas pendidikan tentang itu. Dan inilah persoalan yang serius bahwa setelah reformasi, pola rekrutmen, pola pengisian jabatan-jabatan itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik. Dan menarik juga apakah pada faktor lain pengisian jabatan pada waktu itu. Karena kita juga tidak ragu bahwa masih ada jual beli jabatan, promosi jabatan dengan finansial dan lain sebagainya masih sangat kerap sekali terjadi tentang itu gitu. Nah, apakah ada jual beli jabatan ini dan tidak sesuai dengan meritokrasi yang dari awal sudah diprotes oleh Pak Saud sejak awal tadi dialog berlangsung karena tidak adanya KASN? Kita akan bahas usaha jeda di 2 arah. Pak Suparji, apakah bisa seperti itu skema pengajuannya bukan saat Pak Bobi nggak tahu apa-apa misalnya di Pemprov yang sekarang?
Ya, kaitan dengan soal gubernur tidak tahu apa-apa proyek di daerah, saya kira mustahil gitu. Kenapa bisa gitu? Karena memang gubernur sebagai kepala daerah harus tahu dan itu wajib tahu tentang proyek-proyek yang ada di daerah gitu loh. Artinya bahwa kepala dinas kan bekerja atas perintah, atas petunjuk, atas pengangkatan seorang gubernur gitu loh. Jadi pertanyaannya kalau memang kemudian ini adalah TP bekerja sendiri dan kemudian tanpa misalnya ada pengertian atau kemudian tanpa misalnya ada arahan atau kemudian tanpa misalnya persetujuan tentang proyek dari gubernur, saya kira sangat mustahil. Pertanyaannya adalah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian Pak TP ini adalah korban dari ekosistem sebelumnya, itulah persoalan lain gitu. Persoalan lain dalam arti apa? Bahwa kemudian ternyata larut dalam sistem yang mungkin saja dianggap negatif tadi itu. Jadi kalau kaitannya seolah-olah apa yang terjadi sekarang ini ada iklim, ada ekosistem sebelumnya yang mungkin sudah terlanjur tidak baik, kemudian yang bersangkutan larut dalam persoalan tadi itu, saya kira adalah persoalan kemudian soal kepemimpinan. Bagaimana seorang kepala dinas mampu mengatasi tentang itu. Artinya apa? Tetap harus bertanggung jawab. Apapun yang dilakukan, dia sebagai kepala dinas harus punya tanggung jawab. Persoalan sekarang kan bagaimana yang harus bertanggung jawab pada sisi yang lain. Apakah sampai pada gubernur, dan ini kan kemudian publik kan menanti bagaimana KPK berani memanggil gubernur setidak-tidaknya sebagai saksi karena mengetahui, mengalami, dan mendengar secara langsung atas proyek tadi itu. Jangan sampai ada tadi pandangan menutupi masalah yang sesungguhnya. Jangan sampai juga ada pandangan nanti akan ditangani oleh aparat penegak hukum yang lain. Sehingga kemudian ini dilindungi terlebih dahulu. Ini jangan sampai terjadi. Maka KPK sangat ditunggu keberanian melakukan itu. Gitu. Ditunggu keberaniannya KPK. Tapi kalau misalnya kita bicara soal kedekatan Pak Saud dalam beberapa kasus korupsi, termasuk soal ini, apakah bisa dilihat misalnya Kadis ini bersama dengan Bobi Nasution, dengan Gubernur Sumatera Utara, dan juga kontraktor off-road bersama. Ini hal-hal seperti ini bisa jadi pertimbangan penyidik juga atau tidak sih? Ya, by definition kan tidak ada seseorang di daerah itu, apalagi kapasitas proyek yang strategis di daerah itu cukup besar, yang tidak berada dalam koordinasi dengan gubernurnya. Nah, pada bagian lain kita paham betul, yes, tentu ini penyelidikan dimulai, ini OTT nggak jadi gitu aja, Mbak. Ini sudah ada informasi sebelumnya. Bukan ujuk-ujuk OTT dulu, pasti ada. Nggak ada ujuk-ujuk OTT itu nggak ada. Mereka melakukan penyelidikan itu karena ada informasi pengaduan. Jadi ini sudah ada peristiwa pidana lain sebelumnya. Ketika penyelidikan itu terjadi lagi peristiwanya. Jadi ini nanti buktinya di rumah ada uang 2,5 tuh, ya nggak? Uang dari mana kita perlu jelaskan juga tuh kan? 2,8 miliar. Ya, jadi maksud saya hari ini kita di publik hanya mendapati potongan-potongan kecil informasi. Kita belum lihat nih HP-nya siapa tadi itu, si T Topan tadi. Ginting. Topan. Ginting. Ya kan? Komunikasi dengan gubernurnya, iya kan? Sehingga kemudian penyelidik berani melakukan OTT. Nanti di situ kelihatan niatnya, niat jahatnya kelihatan. By definition itu di awal aja saya katakan niat jahat sudah ada karena penempatan orang pun itu sudah mencurigakan. Termasuk penunjukan langsung. Yes. Jadi ada memang anomali-anomali yang meyakinkan kita, yang itu sebenarnya biasanya penyelidik tuh kupingnya langsung berdiri itu yang begitu-begitu tuh. Kanihan-kanihan itu penentuan orang, terus nggak melalui bidding, bidding dan seterusnya tender ada. Itu semuanya udah gambaran bagi kita ada anomali di sana. Ada anomali yang jadi pintu masuk penyelidik, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada OTT. Saya mau lihat dari kacamatanya harus hukum sama politik, tapi harusnya Bobi berani diperiksa nggak atau segera diperiksa KPK nggak dari sisinya Mas Adi? Kalau kita secara prinsip rakyat Indonesia itu kan tidak terlampau mau tahu apakah ini ada ekosistem, apakah ini main sendiri, apakah main kolektif dan seterusnya. Secara prinsip mesti apa yang disebut dengan follow the money itu harus segera dieksekusi. Nah yang kedua, ketika Bang Boy bicara tentang ekosistem, tentu pemainnya lebih dari satu. Ekosistem itu kan ada beberapa rantai yang kemudian saling berhubungan satu sama yang lain. Saya kira ini adalah momen sebenarnya bagi KPK untuk menunjukkan kepada publik bahwa persoalan korupsi yang ada di Sumut bukan hanya menjerat satu atau dua orang, tapi ini juga melibatkan begitu banyak orang yang saya kira harus dituntaskan. Tentu untuk menimbulkan kepercayaan publik bahwa penegakan hukum kita itu ya mungkin hanya tajam kepada kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok menengah. Tapi kalau sudah bicara tentang big fish,
orang-orang besar yang mungkin bagian dari ekosistem yang disebut oleh Bang Boy tidak diungkapkan. Oleh karena itu, mumpung lagi aktual, mungkin lagi viral, Friska, yang paling ditunggu oleh rakyat terkait dengan kasus korupsi, soal PUPR yang ada di Sumut, siapa sebenarnya pihak-pihak yang terkait dengan persoalan ini semua. Nah, yang kedua yang paling penting adalah soal ini mestinya menjadi trigger kok bagi kawan-kawan pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kalau kita mau jujur, padahal kita kan sering mendengarkan bagaimana statement dari pemerintah, dari presiden, ada retreat, supaya pemerintahan kita bersih, clean and good governance. Artinya apa? Supaya persoalan korupsi ini tidak terjadi. Tapi kan sayangnya, kita tahu bahwa dalam beberapa hitungan bulan di daerah-daerah sudah terjadi korupsi. Artinya apa? Para koruptor-koruptor ini sepertinya tidak pernah takut dengan korupsi. Satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu kalau mereka dimiskinkan. Kunci memiskinkan para koruptor itu adalah segera usahkan undang-undang perampasan aset. Tapi kalau tidak mau perampasan aset, Friska, udah hukum pancung aja, Mbak. Aduh, jangan dong. Kalau itu Kan selesai. beda lagi. Ini beda lagi nanti ya. Ini kan nggak ada takut-takutnya kok. Iya, efek jerat tadi maksudnya kan. Iya kan Menurut kita saya udah sering KPK ini tidak perlu menggunakan volume money gitu. Tapi kenapa? Ya saya kira kan sebagai pimpinan gitu harus bertanggung jawab, setidaknya Artinya harus membuat diperiksa. terang benderang. Harus diperiksa. Harus diperiksa, harus datang ke diperiksa KPK. dalam rangka apa? Membuat terang benderang perkara. Dan kedua juga mencegah fitnah, mencegah spekulasi kepada Bobi. Kalau ini seperti ini begini terus kan menjadi berbahaya, kasihan namanya juga. Maka supaya terang benderang dan kemudian dia tidak dispekulasikan macam-macam gitu ya, maka lebih baik KPK segera memanggil supaya apa? Supaya jelas keterlibatan siapapun di situ. Itu jadi jangan sampai harus menunggu aliran dana, tidak perlu menunggu aliran dana. Perlu dikembangkan KPK menggunakan pertanggungjawaban strict liability atau vicarious liability, pertanggungjawaban atasan atau pertanggungjawaban mutlak bagi seorang atasan, supaya apa? Supaya atasan-atasannya itu lebih intensif mengawasi bawahannya dan ada tanggung jawab tentang itu gitu. Oke. Jadi saya mau tanggapi tadi yang dibilang Prof. Benar Prof, kalau gubernur itu pasti tahu. Yang saya maksudkan di sini adalah terbentuknya proyek itu sendiri itu tidak ada campur tangan dari atau penggiringan dari pihak Pak Bobi gitu loh. Nah, proyek itu adalah proyek yang dikelola oleh Kementerian PUPR sebenarnya. Iya. Iya kan? Nah, dan rekanan yang ketangkap ini itu adalah rekanan langganan di Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional. Mereka sudah pernah bekerja di balai itu dari 2023-2024 gitu. Nah, ini topan datang gitu karena ada kaitannya dengan apa itu istilahnya yang di UPTD Gunung Tua, itu kaitannya ke sana. Entah bagaimana ini, tapi saya yakin sebenarnya seperti yang dibilang Bang Saud Situmorang, yang kita pertanyakan ini koordinator KPK-nya kemana di sini? Kenapa yang begini-begini ini dibiarkan? Ada 20%, 10-20% success fee. Ini kita runut pernyataan KPK, uang 2 miliar ditarik, beredar, sisalah 231 juta. Ini sudah berbagi. Mungkin ya kita nggak nuduh. Ya kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kepala balai besarnya dinonjobkan oleh Pak Menteri. Kenapa kepala satker jalannya dinonjobkan. Kita belum tahu ini. Tapi yang pasti menurut pernyataan KPK, ada uang sejumlah 2 miliar ditarik dari rekening dan dibagikan. Makanya saya tadi bilang ini ternyata ada sebuah ekosistem korupsi di balai jalan. Terkait setoran. Kalau Anda mau dapat proyek, store. Oke. Sekian. Oke. Masuklah si Topan. Ya, termasuk mestinya mungkin kan salah bisa satu mengatasi itu kan itu. Salah satu yang menurut budaya yang berkembang di iklim yang ekosistem korupsi tadi, dia ikut sebagai salah satu penerima dari pembagian Terjebak itu. ekosistem? Ya, saya kira kan kalau kemudian kita menggunakan ekosistem sebagai sebuah justifikasi untuk melakukan penyimpangan tadi itu, saya kira kan tidak bisa ditoleransi. Artinya apa? Bahwa bisa saja memang fenomena itu sudah dianggap sebagai sebuah budaya. Dan kemudian lahirnya pemimpin-pemimpin baru itulah yang kemudian untuk mengatasi tentang itu. Dan lahirnya kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dengan jajarannya gubernur serta ASN yang lain diharapkan mengatasi tentang itu. Terkesan atau memang harusnya Pak Bobi ini dipanggil ya karena terkait dengan kasus ini soal adanya rantai perintah yang harus ditelusuri oleh KPK. Hukum itu kan dibangunnya itu sebenarnya kan sederhana. Hukum itu harus pasti, hukum itu harus adil, hukum itu harus bermanfaat.
Sekarang KPK itu pasti nggak? KPK itu adil nggak? KPK itu bermanfaat nggak? Kagak. Kenapa? Itu pertanyaan. Iyalah gimana? Masa mesti debat dari awal lagi, Priska? Pokoknya gue pulang nih. Jangan dong, tetap di sini. Gak maksudnya perlu bukti konkret Bang. Tidak adilnya, tidak pastinya, tidak bermanfaat gitu. Masa mesti profesor jabarin? Jadi kan, itu sebabnya kalau dia pingin pasti, pertama dari awal kan sudah terlihat. Mereka mulai coba main ketidakpastian tuh. Yang disampaikan oleh Pak Jainur tadi itu. Seolah-olah itu ingin mengoccupy. Nggak dibiarin dulu. Oke, itu matter of strategi. Strategi KPK boleh berubah, apapun siapapun berubah. Tapi di kepala kita itu harus anti korupsi secara benar. Agak sulit kita bisa pastikan bahwa ini nanti akan masuk kepada orang yang paling bertanggung jawab. Profesor tadi udah menyebutkan, saya pasal 12 bicara. Profesor mulai ke arah pasal 2, pasal 3, Prof. Iya. Ya, ini bisa kumulatif nih pasalnya ke Bobby nih. Bisa kumulatif, bukan alternatif lagi, Prof. Iya, kumulatif. Kumulatif. Ya. Jadi makanya jangan dibuat tidak pasti. KPK harus menjelaskan ke publik. Mungkin nggak datang langsung supaya diperiksa gitu Bang. Oh iya, itu soal teknis. Itu bagian, Tapi yang paling penting adalah bahwa harus pasti, kemudian harus adil dan harus bermanfaat. Dan itu harus dijabarkan. Kita tidak bisa mengatakan Bobby salah hari ini. Tapi kita salah besar kalau kita tidak membicarakan sistem yang kita bicarakan tadi. Sistem itu harus jalan. Nggak mungkin juga Mbak duit gede gitu diputusin sendiri sama siapa tadi itu. Oke. Ada. Ya kan? Nggak mungkin diputusin sendiri. Iya, Jadi iya. sekali lagi KPK yang 3 tadi itu yang pasti, yang adil, Iya. yang bermanfaat harus dijabarkan. Jangan juga ini larinya ke karena mertua gue orang Karu juga soalnya sendiri. Jadi Dari agak Karu hati-hati juga. ya. Satu kampung rumah gue nih Ginting ini. Jadi maksud saya jangan Ginting aja yang masuk gitu loh. Oke, jadi Iya siapa aja dong. yang terlibat di situ harus masuk, harus ditelusuri sampai beres sama KPK. Jadi momentum yang baik gitu loh. Supaya tadi membersihkan ekosistem tadi itu. Ya. Bahwa kemudian Topan Ginting harus berani mengungkap siapapun yang terlibat gitu loh. Harus tidak usah nutup-nutupi gitu. Sebenarnya udah ada komunikasi, Prof. HP-nya udah jelas. Pasti Nggak ada mungkin itu. dia nggak komunikasi, Prof. Tinggal KPK yang tidak jelas, Yes, tidak pasti itu tadi yang itu saya ya. bilang 3 tadi itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tadi harus jelas. Bang Boy kayaknya senyum-senyum nih. Artinya apakah sepakat sama yang dibilang Bang Saud sama Prof. Suparji? Ya, Iya, nanti dia marah. Ya. enggak. Gak apa-apa Jadi dong, tanya boleh. Kalau marah juga boleh sih. kalau saya yang sederhana saja Mbak. KPK kan sudah press conference. Ada uang 2 miliar, sisanya yang ketangkap 231. Jadi begini saja. Kami percaya KPK akan tetap profesional. Ya. Walaupun ketika profesionalnya KPK ini, ketika baru ditunjukkan saja sedikit, langsung ada yang bilang, wah Pak Jokowi lemah. Kesaktiannya udah berkurang, ini KPK udah mulai gitu. Tapi kami percaya KPK sebagai lembaga yang memang harus kita percaya sampai hari ini sebagai salah satu pedang tajam untuk membasmi korupsi. Ya. Tapi harapan kita tidak hanya membasmi, tapi juga mencegah mestinya. Gitu. Percaya nggak KPK akan memanggil Bobby? Saya percaya Pak, Oh. karena memang itu harus dilakukan selama ada sesuatu yang dibutuhkan KPK yang harus mereka dapat informasi dari Pak Bobby. Itu harus. Tadi Bapak udah bilang, ini juga kepastian publik juga jangan dimain-mainkan. Ini kan penggiringan opini ini, seolah-olah Bobby itu sebagai pimpinan harus bertanggung jawab. Itu bagaimana kalau ada menteri masuk penjara Pak? Apakah presiden yang harus bertanggung jawab? Kira-kira seperti itu kan? Ya harus dibangun itu saya kira. Ya, dan supaya ini, iya. pimpinan harus tanggung jawab terhadap bawahannya gitu. Betul, makanya ya silahkan. Kan Pak Bobby tidak masalah. Silahkan panggil, mana undangannya. Apa sudah dikirim ke saya? Itu kesannya kan Pak Bobby ya sangat terbuka gitu loh. Jadi bola Nggak sekarang di beban. tangan KPK ya, Benar. bukan memanggil atau tidak. Benar, dan saya yakin KPK akan bekerja profesional. Nah, tapi saya minta tolong, wanti-wanti, nanti kalau ternyata tidak terbukti ataupun apapun yang isu sekarang ini, jangan pula dibilang, wah ini KPK ini orang-orang Itu pilihan nggak Pak adil, itu Jokowi nggak adil, gitu nggak loh. boleh. Nggak Jangan boleh seperti kita itu. menghukum atas dasar kebencian dan politik. Iya. We are not politician here. We are not Betul. Iya. politician. Kecuali Mas Adi Praitno. Kalau tidak beda, Bukan, tidak adil. pengamat Gini, juga, gini. pengamat. Prinsip gini. Yang bilang pertama kali ini kan soal ekosistem, Ya. soal korupsi yang ada di daerah ya. Di Sumut lah salah satunya tadi yang contohkan. Tentu kita berharap Bang Boy
ini kan pasti tahu banyak nih siapa saja pemain-pemain yang ada dalam ekosistem itu. Artinya Dibuka apa? lah itu harusnya. Ini kan semua orang sudah tahu kok siapa pemainnya, apakah Emang unsur siapa? pusatnya ada. Bang Boy tadi ngomong kok ke kita-kita, ayo Bang ngomong kira-kira siapa pemainnya Bang. Ini yang saya kira berarti supaya Bang Boy tidak tadi ada yang kasihkan ke ketutup. KPK. Mas Praetno udah bicara gunung es nih. Selain ya. selain siapa tadi namanya? Topan Ginting. Lupa terus dari segmen 1 kayaknya. Selain dia tuh ada lagi banyak katanya tuh dia bilang Dewa. Ya Mas? Kan kalau kita bicara tentang ekosistem, ini kan semacam siklus, Ya. bukan hanya satu variabel, tapi melibatkan 2 variabel, 3 variabel, mungkin sampai 10 variabel. Dan ini bertingkat, dan ini tidak otomatis terjadi korupsi hanya di sektor itu saja. Yang ingin katakan adalah mata rantai yang terkait dengan siklus, ekosistem soal korupsi ini. Kan saya kira abang tadi sudah ngomong, ini pemainnya banyak kok, nggak mungkin dari satu. Saatnya ya, saatnya dibongkar kan. Tinggal sepil saja siapa sih mereka ini, kok kayaknya canggih banget sampai KPK nggak bisa mau memeriksa, memanggil dan seterusnya dan seterusnya. Kan kalau kita sepakat pada pemberantasan korupsi, mestinya tak ada orang yang merasa kebal atau merasa dilindungi, siapapun dia. Ya. Kita pegang statement dari pemerintah bahwa siapapun yang melakukan korupsi di negara kita, jangankan ke Antartika, ke neraka pun harus dikejar. Itu penting. Dan Biar akan mereka tuh ada dipenjarakan penjelasan. di pulau terpencil. Ya. Nah, problemnya adalah kita itu hanya dipertontonkan satu orkestrasi. Ini loh ada supremasi penegakan hukum korupsi. Cuman selesai di situ saja. Harusnya Sementara persoalan-persoalan besar yang tidak terungkap selama ini tidak tersentuh lewat begitu saja. Jadi Oke. jangan mengherankan kalau pada di kemudian hari ada korupsi lagi, korupsi lagi, korupsi lagi. Kan capek kita Friska sebagai Iya. rakyat dipertontonkan oleh melodrama korupsi yang sebenarnya tidak menyentuh persoalan yang jauh lebih besar. Siapa aktor oke. utama? Siapa Jangan- dalang utamanya? Itu yang harus dieksekusi. Oke, harusnya bukan cuma spill tapi bongkar. Nah, bicara soal Tuntas, bongkar, Pak Saud, apakah tadi bagaimana menjawab juga asumsi di publik bahwa apakah ini memang pencegahan sebelum korupsinya semakin besar atau bahkan pencegahan jangan sampai yang paling atas sih justru yang ketangkep? Ya itu sebenarnya strategi Mbak. Boleh jadi cegah dulu. Saya kan pernah ketemu seorang gubernur 2 bulan kemudian baru kena OTT. Ya artinya cegah, tetap diarahin. Tapal enggak ya gue ambil juga gitu loh. Jadi pencegahan, penindakan atau penindakan pencegahan. Makanya ini sekarang nih sebenarnya koordinator wilayah ini atau KPK ini udah mulai menata yang baik nih. Belajar dari ini supaya Bobi belajar. Dengan asumsi dia nggak terlibat loh ya, kalau terlibat dia masuk penjara deh kan gitu. Dengan asumsi dia nggak terlibat, dia kan harus punya niat baik juga untuk benarinnya. Ya. Ya dong, kalau kita bisa buktikan nanti dia terlibat, ada pesan, bro mainkan bro, jangan lupa ya kulit duriannya. Itu kan orang KPK pasti tahu tuh. Udah ada Bahasa-bahasa datanya itu ya. gitu. Dia udah tahu lah. Udah ada bahasa-bahasa sadapan. gitu. Ya. Udah hafal betul Iya, ya. udah tahu lah, Kode-kode ya, gitu itulah. udah banyak. Ya kalau komunikasi itu ada, ya dia terkait gitu, dia harus bertanggung jawab. Tapi kan kita belum tahu, yang tahu penyidik. Kita baru tahu yang di permukaannya aja gitu. Jadi sekali lagi, saya setuju dengan Mas Praetno tadi bahwa ini gambar besar negeri kita. Pak Prabowo sangat serius, hampir tiap hari ngomong. Ya. Tapi sebenarnya kalau mau udah kembaliin aja undang-undang KPK-nya, itu baru keren. Ini karena- kembaliin lagi deh gitu. Tapi kalau sekarang, tapi kita bisa percaya KPK yang sekarang untuk menindak kasus ini? Enggak, karena by definition dia itu kayak pegawai negeri biasa, Mbak. Karena di Ya, bawah dia nggak seperti cabang kayak- kekuasaan eksekutif. Iya, nggak seperti kayak waktu novel di sana, nggak seperti. Jadi itu yang maksud saya, dia harus Nah dikembalikan. terus gimana kita bisa yakin agar KPK dalam kasus ini ya, kita bicara studi kasus nggak berhenti di Topan Ginting? Itu yang saya bilang, undang-undang boleh jelek, tapi kalau orangnya antara dirinya dengan Tuhannya, dia tebas semua itu keren. Kalau itu Artinya bisa tidak akan terjadi. menyalahkan undang-undang Yes. kalau kemudian pemberantasan ini berhasil gitu loh. Ya, Ya. Kalau kemudian ini ternyata masih tumpul juga, berarti undang-undang lagi jadi kesalahannya. ya. Oke, jadi tergantung will-nya ada di siapa, bolanya tetap di KPK. Ini udah bisa jadi ketua KPK nih. Kita akan bahas apakah cocok, bukan pertanyaan bukan cocok nggak saya jadi ketua KPK, tapi apakah bolanya ada di KPK sekarang, kita bahas sejenak di 2 arah. Masih di 2 arah, Bang Boy, jadi gimana dong biar proses yang ada di KPK ini bisa kita percaya? Ya harus percaya. Kenapa harus dipercaya gitu loh? Saya percaya KPK. Saya percaya KPK, makanya ada OTT. Gitu. Kalau saya tidak percaya KPK ya tidak ada OTT. Jadi dengan adanya OTT ini yang konon katanya ini orang dekat Pak Bobi, ya diambil juga. Nggak ada urusan. Dan ini bukti KPK profesional bagi saya. Nah persoalan ke depan seperti apa ya kita tonton saja. Dan dengan keyakinan bahwa orang-orang yang ada di KPK itu adalah mereka-mereka yang terpilih. Gitu. Dulu ada Pak Saud di sana ya orang terpilih.
Memang Dan dengan cakep-cakep. Pak Bobi harus diperiksa, itu bisa menjawab keraguan-raguan Iya. atau seuzonnya orang-orang, Iya. prasangka buruknya orang-orang. Benar soal sekali, ini. karena ini sudah mulai agak lain-lain ini arahnya kan, mulai ya Agak lain gimana? agak lain ya seolah-olah sudah memvonis seolah-olah Bobi terlibat gitu loh. Padahal KPK sendiri belum ada menyebut apa-apa terkait itu. Nah, apakah kalau KPK berani memeriksa Bobi Nasution, ini jadi bukti tebang pilih siapapun, mau orang dekat kayak mau ordal kayak nggak ada urusan? Ya, saya kira memang korupsi di negeri kita ini kan nggak bersih-bersih, nggak segera bebas dari korupsi Indonesia ini. Penyebabnya adalah karena proses pemberantasan itu tidak sampai ke akarnya, tidak sampai kepada orang yang paling bertanggung jawab, sehingga kemudian berulang terus. Oleh karenanya momentum ini menjadi satu tonggak bagi KPK untuk berani menuntaskan, termasuk tadi membongkar ekosistem tadi itu. Nah, seandainya KPK berhasil membongkar siapa yang terlibat, siapa yang harus bertanggung jawab, dan kemudian memberikan hukuman seberat-beratnya, maka akan menjadi ketakutan orang untuk melakukan korupsi di Indonesia. Karena sejatinya korupsi masih terjadi di mana-mana. Maka agar KPK yang dilahirkan dalam rangka memberantas korupsi itu kembali dapat kepercayaan masyarakat, jangan sia-siakan kesempatan ini. Siapapun yang bertanggung jawab harus kemudian dipanggil, harus kemudian diperiksa supaya masyarakat benar-benar kembali percaya kepada KPK. Oke, itu agar masyarakat kembali percaya kepada KPK. Kalau dari Mas Adi, bagaimana Istana harus bersikap soal ini? Artinya begini, perubahan cara pandang Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang Mas Adi lihat dalam pemberantasan korupsi, studi kasusnya adalah kasus Bobi, seperti apa? Artinya kan ada dua kemungkinan, terseret atau tidak terbukti sama sekali. Kalau iya harus seperti apa, kalau tidak seperti apa? Ya, saya kira pernyataan pemerintah selama ini kan cukup clear ya, bahwa persoalan korupsi mestinya tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, suku, partai politik, siapapun dia, kalau memang terindikasi bagian dari ekosistem yang disebut tadi, bagian dari ekosistem praktik korupsi harus dieksekusi. Cuman kan yang menjadi pertanyaan publik adalah, saya kira kawan-kawan KPK pasti punya data, siapa saja pemainnya. Mereka juga pasti mengetahui secara detail siapa yang ada di ekosistem tanpa Bang Boy sebutkan. Nah, yang ditunggu itu adalah siapa saja aktor-aktor yang segera akan diumumkan, dipanggil, dan pihak-pihak yang terlibat secara eksklusif. Nah, yang kedua bagi saya secara prinsip adalah soal korupsi. Kita kan sebenarnya termasuk yang capek, Friska, lelah, tiap hari gonta-ganti, ada korupsi lagi, korupsi lagi. Secara prinsip bagi saya, penegakan kasus korupsi di Indonesia, saya nggak terlampau setuju, Bang. Kalau itu misalnya diatur-atur oleh pressure-pressure publik, jangan hanya karena suara bising, suara publik, sementara pihak yang tidak harus dipanggil, harus dipanggil. Begitupun sebaiknya, pihak yang mestinya tidak dipanggil, tapi harus dipanggil. Yang ingin saya katakan adalah, ya memang soal penegakan hukum itu memang harus adil, dia harus objektif, siapapun dia. Kalau terbukti, panggil. Sekalipun dikritisi, dibully publik, tutup mata. Istana Presiden Prabowo butuh komentar nggak sih soal kasus Bobi ini? Bagi saya tidak sejauh itu, tapi kalau kita membaca gestur pemerintah secara umum, tidak perlu case to case pemerintah itu harus memberikan satu statement. Tapi ketika seorang presiden mengatakan bahwa koruptor jangan ada ampun di negara ini, koruptor itu harus dikejar sampai ke liang kubur, saya kira itu mestinya jadi guidance bagi penegak hukum di Indonesia, entah KPK, entah kemudian kejaksaan, entah kepolisian, bahwa KPK nggak ada tempat di negara, eksekusi, pancung dia, miskinkan dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Aduh, tanpa itu Friska, korupsi ini akan selalu terulang. Korupsi ini akan selalu terulang. Kita semua rakyat Indonesia hakul yakin bahwa perangkat-perangkat hukum di Indonesia memiliki instrumen segala-galanya untuk mengetahui secara detail dan secara pasti siapa sebenarnya yang terlibat dalam korupsi di negara ini, termasuk dicumut. Kan itu saja. Bongkar, dan bongkar, titik. Tanpa teori, tanpa retorika, dan nggak perlu rumus-rumus yang jelimet-jelimet panjang kali lebar. Oke, jadi bongkar aja tanpa tapi lah ya langsung. Kalau dari Pak Saud, apa yang bisa dilakukan KPK, apa yang bisa didorong untuk KPK bisa membuka kasus ini sampai tuntas? Sebenarnya tanpa KPK aja, kalau saya kepala daerah gitu ya, dengar pidato Pak Presiden seperti itu, kalau bahasa Medannya itu, saya ini menjadi orang paling pauk, paling bengak gitu. Orang Medan tuh bengak pauk tuh. Artinya apa namanya itu? Apa harus disensor nih kalau kasar, jangan. Enggak, dia pokoknya dia nggak paham apa yang maunya Prabowo gitu loh. Harus. Jadi nggak ngerti gitu loh. Harus bisa menerjemahkan. Iya, begitu. jadi nggak sulit menerjemahkan. Stop korupsi hari ini udah selesai. Yang lain tuh pembenaran aja semuanya.
Pembenaran bilang karena opportunity, karena kemudian karena kebutuhan. Nggak boleh ada alasan apapun ya? Iya, nggak ada pembenaran, zero toleran, itu aja sebenarnya. Nah kalau itu sudah ada di kepala kita ya saya nggak pauk dan dongok gitu loh. Ya, oke. Jadi artinya harus tanpa tebang pilih dengan kasus ini pun harus sampai tuntas, nggak boleh ada tapinya ya. Iya, jadi kan di bagian depan kita udah bilang bahwa sebenarnya ini akibat dari perjalanan panjang kita mulai dari tadi KASN dibubarkan, undang-undang KPK ditiadakan. Memang ini kan harus diselesaikan. Makanya indeks persepsi korupsi kita itu kan itu datang dari banyak variabel yang harus kita bereskan satu-satu gitu. Oke, inilah jadi pembuktian KPK untuk membuka kasus korupsi di PUPR Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, tepuk tangan untuk para narasumber. Terima kasih Bang Saud, terima kasih Prof. Suparji, terima kasih Bang Boy, terima kasih Mas Adi Prayitno.